Abi dituduh-tuduh katanya Syiah. Abi itu ada bait dari data itu yang tidak dibawakan. Bahwa itu bukan karangan Haddad Alwi. Demi Allah, wabillahi wa tallahi, saya bersumpah, Ya. kalau benar saya seperti yang dituduhkan bahwa saya itu tidak mau membawa para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, atau Sayyidah Aisyah dan istri-istri yang lain, biarlah Allah yang menghukum saya. Tapi ada sesuatu yang lagu itu menurut Abi sangat spesial di hati Abi. Itu lagu di Cinta Rasul 2. Assalamu alaik Ahmad ya Habibi, Assalamu alaik Taha ya Tabibi. Para penonton, saat ini kita di podcast Ruang Tamu, dan bintang tamu kali ini kita kedatangan pecinta sholawat yang lagi viral dengan lagunya Ya Thayyibah, Ya Thayyibah, dan yang lain-lainnya. Rindu Muhammad. Dan juga Rindu Muhammad. Kita sama saja ada Abi Haddad Alwi. Assalamualaikum Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bi? Alhamdulillah. Abi, terima kasih sudah datang di podcast Ruang Tamu ini. Kita di yang keduanya untuk perdana di podcast Ruang Tamu. Abi, kita ngobrol saja untuk pada pagi hari ini. Abi, dari sekian banyak musik, tapi kenapa Abi pilih musik religi cinta sholawat? Ya, jadi kalau berbicara mengenai sholawat, itu macam-macam kan. Ada sholawat yang tanpa musik, ada yang sholawat pakai akapela, ada sholawat yang diiringi musik, kan gitu ya. Tapi tetap namanya sholawat. Manusia itu mesti, hidup itu mesti memberikan manfaat sebanyak-banyaknya selama dia masih ada waktu dan punya potensi. Ada orang yang mengekspresikan cinta kepada Allah, yaitu memberikan manfaat sebanyak-banyaknya buat masyarakat dengan hartanya. Ada yang dengan ilmunya, ada yang dengan tenaganya. Nah, saya alhamdulillah, saya bersyukur yang katanya suara saya bisa dinikmati. Nah, saya manfaatkan potensi saya itu, apalagi ini sholawat. Kenapa saya bilang apalagi ini sholawat? Karena nggak akan sampai cinta kita kepada Allah kalau tidak mengikuti Rasulullah. Kan jelas itu ayatnya. Wahai Rasulullah, di Al-Quran itu sampaikan kepada umat, kalau kalian mencintai aku, maksudnya mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Nah, sholawat ini jembatan untuk mendekatkan diri kita, supaya kita juga punya beban, nggak punya jarak untuk mau mengikuti Rasulullah. Tapi dari sekian banyak sholawat, kenapa di Abi istilahnya diberikan musik? Kan bisa saja kita sholawat tapi nggak pakai musik. Bahkan kayaknya zaman Rasulullah pun belum ada musik itu gitu loh. Jadi sholawat saja. Seperti apa Bi? Harus pakai musik. Siapa bilang zaman Rasulullah nggak pakai musik? Itu perubahannya itu. Tapi tidak semodern seperti sekarang. Kalau waktu itu ada drum, mungkin pakai drum. Waktu itu kan belum ditemukan. Tapi buru-buru saya ingin sampaikan bahwa itu kan masalah khilafiyah. Maksudnya khilafiyah itu begini, ada ulama yang mengharamkan musik, dan kita harus hormati. Harus hormati dong. Namanya berbeda. Tapi ada ulama yang membolehkan musik. Saya mengikuti ulama yang membolehkan musik. Sebetulnya enak kalau seperti itu. Yang membolehkan nggak usah mengolok-olok yang mengharamkan, yang mengharamkan juga nggak usah mengolok-olok. Enak seperti itu. Tapi Bi, kalau dari sekian banyak sholawat yang sudah dinyanyikan sama Abi bersama ya anak-anak misalnya seperti itu sesuatu yang luar biasa gitu. Artinya saya saja secara pribadi waktu masih kecil sering mendengar lagu-lagu Abi dengan sholawatnya luar biasa gitu Bi. Nah, sedekat itukah Abi istilahnya mencintai sholawat, juga menjaga nilai sholawat ini dengan diabadikan dalam lagu begitu Bi? Apalagi
sama anak-anak kan gitu, mereka diajak untuk sholawat, itu apa motivasinya? Iya. Jadi begini, eh, kita diajarkan oleh Rasulullah bahwa didik anak-anakmu sejak kecil, sejak dini. Ketika anak-anak terbiasa dari kecil, dia menyebut-nyebut nama Allah dan Rasulullah, nanti sampai besarnya mereka akan terbiasa. Terbukti bahwa sekarang konser-konser adat alwi yang ada itu adalah Gen Z dan milenial. Milenial itu yang dulu saat tahun 2000-an ketika ya Taibah dan Umi, sekarang mereka menjadi milenial. Yang rindu Muhammadku tahun 2010 sekarang mereka menjadi Gen Z. Apapun lah, Gen Z atau milenial, saya sebutnya anak-anak muda gitu ya. Nah, anak-anak muda itu punya kenangan masa kecil ketika berlari ke masjid, belajar ngaji, sambil menyelambungkan sholawat, ya kan? Nah, itu mereka rindu sekarang. Nah, ketika kita dakwah dengan bersolawat, yang saya mampu lakukan itu karena saya bukan ustaz, saya bukan kiai, jadi saya ingin melakukan sesuatu yang manfaat buat anak-anak. Nah, anak-anak itu ternyata terbukti sebagian sangat besar, bukan besar, tapi sangat besar. Anak-anak Indonesia ini perjalanan menuju remaja dan dewasanya itu bersama sholawatnya Hadrat Ali. Alhamdulillah seperti itu. Artinya itu jawaban saya ketika saya ditanya kenapa memilih jalur sholawat. Terus ada tujuan nggak dari sholawat ini atau dari lagu-lagu Abi ini untuk dakwah Abi gitu ya? Jadi ini tujuannya jelas bahwa Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Rasulullah kepada umatmu, kalau kalian mencintai Allah, umat Rasulullah kan ingin mencintai dan dicintai oleh Allah. Syaratnya satu, nggak ada jalan lain. Apa? Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Ya kan? Bagaimana mengikuti Rasulullah kalau nggak dekat sama Rasulullah? Nah, sholawat ini jembatan untuk makin akrab dengan Rasulullah. Akhirnya dia gandrung, dia mengidolakan Rasulullah, dia punya semangat untuk mengikuti Rasulullah. Jadi kalau apa namanya, sekarang kan sudah banyak nih musik-musik sholawat semenjak Abi tahun 90-an itu menjadi sesuatu panutan lah kan gitu. Kalau pandangan Abi sendiri bagaimana dengan musik-musik sholawat yang sekarang yang mereka ya menyanyikan lagu-lagu Abi gitu? Tidak masalah. Tidak ada sesuatu yang misalnya aku minta royalti atau apa gitu. Kalau itu sudah enak, sudah nggak perlu minta, nggak perlu apa, asal mereka membawakannya di YouTube, mereka membawakan lagu saya, otomatis saya mendapatkan bagiannya, yang dia sudah berbagian, sebetulnya sudah oke. Abi, ada pertanyaan yang saya sebenarnya ini ada perlu disampaikan dengan Abi. Jadi 4 tahun yang lalu, tahun 2019, tahun 2011 itu Abi dituduh katanya Syiah. Luar biasa ini. Jadi ada lagu Ya Thayyibah itu, kalimat Ya Thayyibah, Abi itu ada bait dari Ya Thayyibah itu yang tidak dibawakan, artinya yang dihilangkan. Jadi kalau nggak salah baitnya itu Sayyidi Ya Aba Bakrin, tapi Abi langsung Ya Ali Ya Bani Abi Thalib. Itu maksudnya kenapa gitu? Tahun 99, walaupun nanti di tahun 2024 kemarin setahun yang lalu Abi merilis barunya sampai lengkap Ya Thayyibahnya. Orang menuduh bahwa Abi itu Syiah. Jadi lagunya Sunni yang disyiahkan. Ini lagu Sunni, lagu disyiahkan juga oleh Abi. Gitu ya. Menghilangkan Abu Bakar, sahabat-sahabat terdahulu, sebelum Abu Thalib gitu. Itu kenapa Bi? Begini. Ya, terima kasih pertanyaan ini. Saya ada tempat untuk menjelaskan. Yang pertama, selain tuduhan bahwa saya seolah-olah tidak mau membawakan syair buat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, ada lagi tuduhan lain. Saya katanya terlalu memuji-muji Ali bin Abi Thalib. Dulu katanya. Pertama, bahwa itu bukan karangan Hadrat Alwi. Itu saya belajar sholawat itu. Saya harus akui saya sangat dipengaruhi oleh Guru Zaini Martapura. Sekumpul. Betul. Yang terkenal Guru Wijaya. Itu guru saya secara tidak langsung. Jadi waktu saya mendengarkan lagu-lagu sholawat beliau, Ya Thayyibah Sidna Nabi Nurul Mustafa, lantas Hubu Ahmadin, macam-macam.
Itu saya dengar dari dia dan sampai menangis saya. Allah. Ya, nah saya pada saat masuk ke dalam album pertama Langsung keserius kan? saya betul-betul dulu nggak tahu dunia rekaman. Oke. Disodorkan itu saya harus nubang terhadap orang ini sampai sekarang saya harus nubang yang menyodorkan yang ngurusin rekaman saya. Saya kan belum tahu dapur rekaman. Pertama kali. Tapi teks aslinya itu maksudnya nggak lengkap gitu di. Gini, itu kan ada 4 bait kalau B lah. Iya, oke. Yang dibaca adalah ya Ali bin Abi Thalib sama Asad bin Hasan Hussein ya gitu kan. Nah, setelah saya tahu ternyata begini toh. Apa namanya ada yang lengkap dan sebagainya kan awal-awalnya kan saya tidak begitu ngeh gitu kan. Iya. Tapi jangan langsung menuduh yang enggak nih. Umat Islam ini harus diakui carut marut sekarang ini apa? Kenapa? Karena kurangnya silaturahim dan mendahulukan suudzon ketimbang Rasulullah. Iya. Saya akan intermezzo sedikit. Demi Allah, wabillahi wa tallahi, saya bersumpah. Ya. Kalau benar saya seperti yang dituduhkan bahwa saya itu tidak mau membawa para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman atau Sayyidah Aisyah dan istri-istri yang lain, biarlah Allah yang menghukum saya. Kira-kira kalau saya bohong berani nggak saya ngomong begini? Ya nggak berani lah harus. Tapi selalu saja orang Syiah takiyah. Nah, itu saya pernah diundang sholawat. Habis itu saya seperti di sidang, tapi menurut saya mereka dengan cara yang baik. Mereka menanyakan seperti itu. Saya jawab. Terus mereka bilang, saya di jawaban seperti ini katanya orang Syiah biasa takiyah. Betul. Saya bilang, ini loh yang namanya suudzon. Saya tanya kepada Anda waktu itu, saya tanya sama panitia, Anda cinta enggak dengan keluarga Nabi? Loh, cinta dong Bi. Semua umat Islam cinta dengan Nabi. Anda Syiah, saya bilang. Bukan Bi, Anda takiyah, saya bilang. Setiap penjelasan dibilang takiyah, wallahi, apa enggak khawatir, apa enggak takut mereka itu nanti akan menghadapi hisabnya Allah karena suudzon. Tapi saya juga selalu mengatakan, yang memfitnah saya demi Allah, saya setiap malam mau tidur saya bilang, saya maafkan ya Allah. Saya maafkan. Saya nggak mau ada orang berdosa karena saya. Saya maafkan ya Allah. Tapi saya sampaikan, saya tetap aja akan terus seperti ini karena mereka tidak bisa membuktikan apa yang jelek dari saya kecuali itu. Kecuali itu bahwa saya tidak membawakan lengkap. Itu saja. Terus setelah saya bawa lengkap katanya takiyah. Iya. Padahal saya beberapa kali saya katakan saya ikut menutup orang-orang yang menjelek-jelekan sahabat dan istri Nabi. Wallahi saya sampai sumpah. Saya tambah sedikit mas. Boleh. Saya tinggal di sebuah perumahan di daerah Cinere yang ada masjid cukup besar di situ. Saya sholat 5 waktu di situ. Pada waktu itu sebelum saya pindah ya. Ada satu anak muda yang datang belakangan, tapi belum pernah ketemu. Kira-kira 6 bulan setelah itu, ketika sholat Jumat masih sepi, mungkin baru ada 4 orang. Saya duduk di sof pertama, dia lagi duduk. Dia sudah tahiyatul masjid. Saya sholat tahiyatul masjid. Setelah itu saya mau kasih salam, dia nggak mau. Nengok saya aja nggak mau. Saya goyang pahanya, assalamualaikum. Nggak mau nengok. Saya yang ketiga kali, assalamualaikum. Baru dia bilang, Anda Syiah. Saya peluk dia. Anda ini ya sopan di rumah Allah seperti itu. Jawab dulu. Bagaimana tanggapan Anda terhadap orang-orang yang menghina sahabat dan istri Nabi, mengkafirkan sahabat dan istri Nabi? Saya bilang, bukan hanya sahabat dan istri Nabi. Tidak boleh kita mengkafirkan siapapun, apalagi sahabat dan istri Nabi. Baru dia ngajak mau salaman. Apa dia bilang? Saya dengar dari teman-teman Anda seperti itu. Iya. Semua yang menuduhkan itu di YouTube, di media sosial manapun, katanya. Dan saya pernah ketemu 14 orang dari 4 ormas. Mereka betul-betul benci sama saya. Dan setelah bertemu, kita berpelukan bersama. Setelah saya jelaskan. Cuma satu di Toibah ini. Jadi apa artinya? Alasan itu. Alasan itu saja itu mereka mengira bahwa ya Abi ini
ya Syiah gitu kan. Hanya karena itu. Karena itu saja. Dan dia tidak lihat lagu-lagu saya yang lain. Iya. Iya kan? Iya benar. Terus saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya cinta. Iya sih. Terakhir saya bawakan bukan cuma Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, bukan cuma itu. Saya sebut Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Iya, Putri Fatimah, iya. Al Hasan dan Al Husain, saya sebut. Apakah kalau orang cinta sama keluarga Rasulullah harus Syiah? Nggak bisa. Ahlus Sunnah wal Jamaah akan tersinggung. Iya. Siapa bilang? Semua umat Nabi diajarkan untuk mencintai keluarga Nabi. Nggak mau dong dibilang bahwa mencintai keluarga Nabi hanya monopoli orang Syiah. Iya. Apalagi yang mau dituduhkan kepada saya? Apakah mereka pernah membaca tulisan saya yang menghina sahabat gadis Nabi? Apakah mereka mendengar? Hanya karena saya tidak bawakan itu, dan itu pertama kan saya rekaman. Setelah saya paham tentang rekaman, saya bawakan utuh. Tapi teksnya itu gimana? Teksnya sama seperti yang bawakan. Dari awal tahun 1990 itu teksnya enggak? Maksudnya enggak lama tidur. Jadi kan ada 4 lirik. Ada buat Rasulullah, ada buat Sayyidina Ali, ada buat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, ada. Nah, ini yang dibawakan sama yang ngurusin saya itu, dan itu bukan karena apa-apa. Pernah saya tanyakan ke dia, kamu kira-kira apa alasannya? Dia bilang, siapa yang nggak kenal sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman? Belum tentu orang kenal Sayyidina Hussein. Apapun yang pasti, dia tidak bisa menjudge orang. Saya sampai tanya, tolong buktikan apa yang jelek dari Hadrat Ali selama perjalanan 30 tahun. Tidak ada. Cuma yang mereka menuduh dia bebas saja. Satu lagu yang istilahnya Abi seolah-olah dituduh si Abi itu aja. Dan selalu diulang-ulang. Dan dia nyebar kemana-mana dan diyakini 20 tahun lebih. 30 tahun. Ya Allah. Dan belum pernah ketemu saya loh. Iya, cuma dari jarak jauh. Khawatirnya kalau fitnah disebarkan, itu dosanya nggak berhenti-henti. Tapi wallahi saya sumpah, saya sudah memaafkan siapapun yang memfitnah saya. Cuma kalau yang masih punya hati, please jangan ikut-ikutan fitnah seperti itu. Saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya cinta. Ingin bareng-bareng. Saya tidak mengatakan bahwa saya sudah mencintai Rasulullah. Belum. Saya mau bergerak bersama, merangkak bersama umat Rasulullah. Yuk kita cintai Rasulullah. Para penonton makanya jangan seuzon dulu. Jadi ada tabayun dalam Islam itu kan klarifikasi. Jadi sehingga istilahnya jangan menjudge seseorang itu ya buru-buru gitu kan ya. Satu itu, yang kedua jangan karena kebencian prakonsepsi belum pernah ketemu dia sudah tahunya Hadrat Ali jelek. Apapun yang disampaikan Hadrat jelek, jangan bersihkan hati. Insya Allah nanti Allah akan bimbing kita insya Allah. Terus dari sekian puluhan tahun itu kan akhirnya Abi merilis yang Thayyibah ini yang baru dengan versi lengkapnya. Itu maaf ini karena tuduhan yang kemarin si A itu atau kalau memang Abi pengen melengkapi saja? Iya udah tadi jelas pasti pengen. Takutnya gini, takutnya Abi ngerasa kesinggung banyak orang yang fitnah dia sudahlah kita bikin lagi. Enggak. Loh, kita tahu persis bahwa Rasulullah nggak mungkin bisa berjuang kalau nggak bersama para sahabat. Tapi nggak perlu didiskusikan lah kalau seperti itu. Iya kan, udah clear kalau itu. Iya. Nah terus dari sekian banyak di lagu-lagu Abi di Cinta Sholawat itu, ada nggak yang istilahnya lebih mengena ke hati gitu? Kalau kita sih para penonton, para pendengar lagu-lagu sholawat Abi ini, ya kita menikmati semua gitu. Tapi ada sesuatu yang lagu itu menurut Abi sangat spesial di hati Abi. Di lagu apa? Dan insya Allah sebentar lagi saya akan rilis ulang lagu itu. Itu lagu di Cinta Rasul 2 tahun 2000. Itu selain kalimatnya itu semua liriknya loh menyampaikan salam buat Rasul. Tapi iramanya juga betul kayak pas dengan liriknya. Saya boleh bawakan ini misalkan, dan itu saya pernah bawakan di SCTV dan saya menangis. Assalamu alaikum Ahmadi ya habibi, Assalamu alaikum Taha ya tabibi, Assalamu alaikum ya nur al-qulub, Assalamu alaikum wa miskin wa tibi, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum ya khairul anami.
memanggil-manggil Rasulullah. Saya mas, jujur aja ya, saya masih merasa jauh dengan Rasulullah. Maka saya terus memanggil dengan kesadaran bahwa hati saya masih kotor, niat saya masih kotor, pikiran saya masih kotor, amalan saya masih kotor. Untuk itu saya terus memanggil Rasulullah. Mudah-mudahan dengan cinta, belajar cinta kepada Rasulullah, Allah kuatkan itu agar saya bisa membersihkan niat saya, membersihkan hati saya, membersihkan pikiran saya dan sebagainya. Jadi saking cintanya kepada Rasul, di lagu-lagu ini Abi hampir semuanya itu kena ke hati ya. Jangan dikatakan saking cintanya dengan Rasul, seolah-olah Abi sudah mencintai Rasul. Bagaimana? Saking inginnya saya mencintai Luar Rasul. biasa. Kalimat yang seperti itu. Enggak, ini bukan basa-basi. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya cinta dengan Rasul. Makanya sekarang saya buka itu kepada anak-anak muda, mereka merasa mempunyai tempat, mas. Masyaallah, ya. Ketika sekarang yang hadir anak-anak muda yang tidak semuanya berhijab, yang cowoknya ada yang pakai anting satu, bahkan pakai celana pendek, yang ceweknya mungkin tidak berlengan, mereka mengekspresikan cinta itu. Kalau orang yang tidak mau memberikan jalan, mereka merasa risih. Menurut saya enggak. Tapi tempat buat mereka. Di hati mereka tuh ada tinta buat Rasulullah. Jangan ditutup tempatnya. Tapi Abi sendiri yang melantunkan sholawat itu dinyanyikan sama mereka yang bertato itu atau yang tidak berhijab bagaimana? Oh, saya bangga. Saya melihatnya hati mereka ada cinta buat Rasulullah. Jangan halangi mereka untuk. Sekarang saya mau tanya, orang yang nggak pakai hijab itu apakah tidak boleh sholat? Wajib. Why? Nggak boleh sholat. Kalau sholat aja boleh. Why sholawat nggak boleh? Iya. Ya mungkin sebagian musisi kadang-kadang nih misalnya ketika lagu mereka dibawakan apalagi sampai berjoget-joget misalnya mereka kan kesinggung nggak mau gitu istilahnya lagu yang dibawakan sama mereka tapi ya buat joget-joget. Sebetulnya bukan joget, mereka tuh bergembira begini-begini. Saya selama konser saya tidak melihat mereka berjoget-joget. Mereka tuh mengekspresikan cinta. Bukan. Mas kalau lihat sufi lebih kayak gitu. Oh iya. Kan gitu. Bukan, maksudnya gitu loh. Di musisi-musisi yang lain itu kan ada musisi yang ketika lagunya dibawakan sama seseorang terus orang itu berjoget, musisi ini marah. Nah, Abi sendiri yang basisnya adalah basis sholawat dengan musik dibawakan sama orang yang tidak berhijab, yang bertatoan, yang belum tentu sholat misalnya. Tapi Abi sendiri tidak merasa tersinggung gitu. Artinya berarti bahwa ini Abi ini ada nilai dakwah di dalam sholawat ini. Buktinya ketika lagu sholawat yang dibawakan oleh Abi sendiri dibawakan sama mereka yang istilahnya notabene jauh dari agama, tapi biasa saja begitu. Oke. Jadi gini, pelan-pelan kita harus boleh. Belum tentu yang bertato itu nggak sholat. Belum tentu, sangat banyak yang nggak berhijab juga sholat. Kan gitu. Yang berhijab tidak boleh merasa lebih mulia daripada yang tidak berhijab. Yang tidak berhijab jangan nyinyir dengan yang berhijab. Kan gitu. Kita nggak boleh merasa sombong. Belum tentu hati kita sebersih hati mereka loh. Allah itu nggak lihat pakaiannya, Allah lihat hatinya. Kalau mengenai syariat, bahwa pakaian harus tertutup, kita sama-sama paham, mas. Tapi kan biarkan berproses. Jangan yang mereka tidak berhijab, yang tangannya tidak berlengan, yang perempuan, kita tidak kasih ruang, yang mereka akan selamanya jauh dari agama. Kasih tempat, nanti lama-lama mereka mungkin akan persepsi, kok aku sholawatan kok pakaiannya begini ya? Iya, kasih jalan. Rasulullah dilempari batu. Kurang apa? Bukan cuma nggak pakai hijab, bukan cuma bertato. Kekasihnya Allah dilempari batu. Apakah Rasulullah marah? Allahumma hdi kaum, kasih hidayah kaumku. Mereka begitu karena mereka belum tahu. Luar biasa.
sahabat Masya Rasulullah. Allah. Siapa yang kita contoh kalau bukan Iya, iya. Rasulullah? Apalagi seorang hamba kamu Ya yang banyak dosanya. Allah, Masya Allah. Iya ya, kalau kita mengacu ke Rasulullah, Iya kan? kita nggak ada apa-apanya. Rangkul mereka. Saya mau cerita dua hal. Boleh, boleh, boleh. Ada satu anak muda, anak laki, ketika dia mendengarkan konser saya itu, dia DM saya, dia bilang apa? Bi, terima kasih ya Bi. Saya menangis bila Masya ini. Allah. Saya lari sungkem ke ibunya dan dia bilang kepada ibunya, Bu, saya janji demi Allah, mulai hari ini saya tidak akan pernah tinggalkan sholat Masya dan mulai hari ini saya akan tinggalkan mabuk-mabukan. Masya Allah. Ya, ya. Demi Allah, ini saya tidak mengangkat Ya, ya. ya, ya. Ikut cowok. Satu lagi cewek. Oke. Abi, terima kasih. Setelah saya melihat konser Abi, adem, dan sejak sekarang saya datang kepada kajian-kajian yang tadinya saya nggak mau dia. Iya, iya. Maaf ya Bi, saya melihat Abi ini bentuk Islam rahmatan lil alamin. Masya Allah. Abi tidak menjudge kami. Maaf ya Bi, tapi saya belum pakai hijab. Apa saya jawab? Masalah hijab biarkan mengalir, tapi nikmati sentuhan cintanya Allah dan Rasulullah ya di masa sekarang. Oh, yes. Dia rangkul. Buktinya sekarang dia lima waktu dia sholat, dia mau datang kepada kajian-kajian. Jadi ada sebab ya dari lagu ini. Bi, kalau tadi kan istilahnya orang yang notabene anak pang atau apa dan sebagainya. Kalau lagu Abi dibawakan oleh atau dinyanyikan biasa sama orang-orang yang notabene bukan Islam ya. Yang kelima, Ya kafir. banyak di TikTok. Muhammadku, Muhammadku. Tapi saya Habis nih. nggak apa-apa. Mereka menjelekkan Rasulullah. Karena mereka bukan menjelekkan Rasulullah. Betul, tapi secara tidak langsung lagu Abi dibawakan sama kafir bisa begitu. Enggak apa-apa. Gimana mereka menyebut nama kekasihnya Allah? Siapa yang melarang? Jangan menjelekkan. Betul. Oke ya. Tapi ketika mereka menyebut Muhammadku, Muhammadku, dengan asli wajah. Oke. Luar biasa ya. Saya mengenal lagi kan baru sekarang ya istilahnya, tapi sedemikian sederhananya ketika menerima sholawat yang disampaikan oleh Abi, mereka memahami itu biasa saja gitu. Jadi begini Mas, orang-orang itu melihat Abi itu ada dari kacamatanya yang sebelum ketemu. Oke. Ada yang melihat ini Syiah, pembenci sahabat Nabi, pembenci istri. Ada yang nggak melihat itu, tapi melihatnya, wah ini ustaz, ini orang yang kaku. Kan gitu. Ternyata setelah ketemu, saya ini manusia biasa. Saya bukan artis, saya sohib lah. Udah paling enak gitu. Kalau mencari kesalahan saya juga banyak. Biasa. Ya pasti. Saya juga biasa nongkrong di gereja ngopi. Oke. Terus di orang-orang yang mengikuti nyanyian Abi atau lagu Abi yang tadi sempat kita ngobrol sedikit, jadi kan seolah-olah mereka itu joget gitu. Ini sebenarnya tangan yang begini, tangan joget mendengarkan lagu Abi atau memang ada sakit apa gitu? Oh, ini. Jadi ya, bahwa yang saya katakan tadi, jembatan itu perlu. Jembatan itu perlu. Ingat nggak Islam masuk ke Indonesia? Ya. Dengan gamelan. Musik juga harus. Tapi memang budayanya mereka seperti itu. Masuklah wali songo lewat itu. Tapi dengan berjalannya waktu mereka semakin mendalami Islam. Kan gitu orang-orang tadi kan. Nah kalau yang sekarang, saya ini kalau konser, itu tidak sendirian. Setelah saya ada NDX. Ada Dewi Canan. Ya kan? Jadi mereka sholawatan ya sholawatan. Tapi habis itu mereka ya joget-joget kan. Iya kan dulu. Yang penting ada tempat di mana mereka mendengarkan nama Allah dan Rasul. Itu kan kalau Abi terakhir nyanyinya, tapi kalau di awal Abi sholawatan mereka joget. Biarkan dulu. Biarkan dulu. Artinya ada ekspresi, ada waktu untuk mereka mengekspresikan. Sampai mereka bilang, wah ini bahagianya dapat, pahalanya dapat. Sampai anak-anak muda itu ngomong gitu. Oke. Gak kesini. Kalau lagi konser digabung sama dangdut, atau musik-musik jazz misalnya begitu. Iya nggak apa-apa. Bukan digabung ya, satu panggung gitu kan. Iya, tapi sholawatnya sendiri-sendiri. Iya, maksudnya sholawatnya sendiri-sendiri. Tapi kan, kalau biasanya kan kalau konser kan rata-rata kan orang-orang ya gimana sih joget kan gitu kan. Tapi
Abi sendiri. Setelah itu mereka yang sudah pelan-pelan mas, pelan-pelan, jangan mereka nggak disentuh. Oke, oke. Hmm. Jadi Dan juga satu, oke, boleh. jangan kita punya jarak yang terlalu jauh dengan mereka. Siapa yang mau menyentuh mereka kalau bukan kita saudara mereka? Allah Akbar. Jangan terus kita merasa bahwa kita ini sudah di tempat yang tinggi. Belum tentu, itu satu. Yang kedua, ini ada kesempatan untuk mengajak mereka mengenal nama Allah dan Rasulullah. Pelan-pelan itu butuh proses. Nanti mereka akan kesentuh, yakin saja. Oke, oke. Jadi sampai segitunya. Ya orang yang gak kenal dengan adat alwi, orang menjudge bahwa ini si ini gak dibenarkan misalnya kan begitu. Yeah. Jadi akhirnya timbul statement-statement orang itu mengatakan bahwa ya kurang baik itu di adat alwi ini. Sementara lagu-lagu beliau juga kan bukan hanya itu saja yang tadi disampaikan tadi kan. Yeah. Ya kalau saya sih mengenal di podcast ini kan dengan cintanya beliau terhadap sholawat, Amin, amin. terhadap Rasulullah gitu kan, artinya menggambarkan hal-hal yang negatif pun diajak sesuatu yang positif gitu. Jadi enggak boleh sholawat. Jadi orang-orang yang bersolawat itu orang-orang yang notabene paham agama atau taat agama gitu, yang bergajul atau misalnya yang bertatuan nggak ada begitu. Iya. Nabi kembali ke tadi, beberapa lagu Abi kan istilahnya hanya satu saja yang menjudge Abi itu jelek lah gitu kan. Menjudge Abi intinya ya bukan sepaham dengan orang pada umumnya, bukan lagu sunnah wal jamaah kan gitu kan. Nah, Abi tidak ada langkah bagaimana gitu misalnya, atau dibiarkan saja yang tadi sudah disampaikan sih sebenarnya, tapi istilahnya ini kan gak akan selesai di terus menerus di tuduhan itu, walaupun versi Abi lagu Ya Thayyibah ini sudah berkali-kali di revisi misalnya sampai kelengkapan yang kemarin itu, tapi itu dari gak bisa habis. Bahkan kalau kayak saya beritahu YouTube nih, itu ada salah satu ustadz yang ngomong gitu kencang banget gitu tuh, bahwa adat Abi itu mereka lagu Sunni yang disiarkan begitu. Nah maksud saya bukan lagunya, tapi tindakan Abi dibiarkan saja, mungkin ada jalur yang perlu diselesaikan begitu. Begini. Atau orang yang pernah menghujat Abi dipanggil gitu suruh ngobrol gitu misalnya. Jadi begini, yang pertama saya sudah pernah mengklarifikasi dan insya Allah di website saya ada. Itu satu. Oke. Tapi kan tidak mungkin terus-terusan menjawab semua orang. Oke. Satu itu. Yang kedua, saya menjawabnya dengan karya. Terbukti, saya merasa lebih banyak kok yang bisa menikmati daripada yang terus-terus berkutat bicara tentang Syiah. Menuduh saya sebagai Syiah. Oke. Kan gitu? Iya. Jangan habiskan waktu ke situ. Lebih baik berkarya. Orang-orang yang menunggu karya saya ini banyak. Kalau saya fokus di sini saya nggak berkarya. Iya. Berkarya aja. Udah. Lagu ibu, ketika membawakan lagu ibu mereka menangis. Nggak sedikit, dan akhirnya menjadi bagus dengan ibunya karena lagu itu. Lagu Umi. Iya. Umi. Iya kan? Iya. Insan utama. Masya Allah. Iya kan? Satu mas yang ingin saya sampaikan. Ada pepatah Arab mengatakan gini. Ainur ridha an kulli aibin kailatin wa ainus suhti tubdil masal. Kalau kamu cinta dengan seorang sedemikian rupa, kamu gak akan pernah lihat jeleknya. Tapi kalau kamu sudah benci, kamu gak akan pernah lihat kebaikan. Iya. Walaupun karyanya baik-baik, ternyata gara-gara satu aja udah. Dia fokus itu, dan dia yakini sedemikian rupa. Tapi saya ingin sampaikan kepada siapapun, ustaz siapapun, atau tulisan siapapun yang tetap terus-menerus meyakini bahwa adat alwi Syiah yang membenci, bahwa adat alwi Syiah, bahwa adat alwi pembenci sahabat Nabi, bahwa adat alwi mengkafirkan sahabat Nabi, mengkafirkan istri-istri Nabi, saya berharap cukuplah kalian melanjutkan fitnah kalian. Tapi percayalah, siapapun kalian, wallahi saya sumpah saya maafkan kalian. Cukup. Adat alwi gak punya keinginan apa-apa kecuali mengajak dirinya, keluarganya, dan sebagian banyak lagi umatnya Rasulullah untuk mencintai Rasulullah biar selamat bareng-bareng di hadapan Allah. Insyaallah, alhamdulillah. Bi, lagu yang terbaru kan kalau di tahun 90 atau tahun 2000 itu kan anak-anak kecil yang kayak Sulis misalnya.
Sekarang kemarin kalau Saya sudah 3 generasi. oh ya. Pertama Sulis, sekarang Sulis sudah punya anak 2. Yang kedua Anti Vita, sekarang hampir 2 anaknya Anti. Yang terakhir dengan yang kemarin kecil. Iya, Ara. Harus ngajak anak kecil nih. Ada Ara, ada Shanum, ada Yasmin. Iya. Nggak, maksudnya harus ngajak anak kecil gitu. Kan tidak ada lagu-lagu Abi. Hadat Abi kan yang sudah image-nya itu yang sudah terbentuk kan Hadat Abi bersama anak-anak. Iya. Itu saya tidak akan pernah lepas. Pertimbangannya? Pertimbangannya itu tadi. Karena ajari anak-anak sejak dini untuk mencintai Rasul. Iya. Terbukti sekarang anak-anak muda tetap merindukan itu. Sholawatan. Itu terbukti. Di ke depan ada nggak di lagu-lagu Abi ini misalnya ngajak sholawat ke mereka yang bertato misalnya, atau yang anak jalanan misalnya seperti itu? Pasti. Tapi yang terdekat saya akan kolaborasi dengan NDX. Oke, jadi mereka-mereka yang notabene anak baru. Iya. Tapi berani? Oh, bukan berani. Ingin sekali. Ingin sekali. Iya. Saya sudah pernah konser loh dengan anak-anak muda bertato. Iya, kalau konser oke lah. Ini konser kan sekali dilihat. Tapi kalau yang syuting itu nanti bisa berkali-kali. Insya Allah. Kepingin saya dengan anak pang, dengan anak-anak yang bertato. Iya. Tapi nggak takut dihujat. Sudah sering dihujat. Takut lagi. Oke. Masalahnya kan soalnya nanti mereka kan begitu kan. Iya. Pakai rasa Abi ngajak sholat gitu. Yang paling penting niat Mas. Kalau niat saya bukan untuk mengajak mereka tapi liajlima untuk yang lain, saya takut dihujat. Tetapi kalau niat saya cuma ingin mereka lebih banyak punya waktu, punya tempat, punya ruang untuk bersholawat. Jangan takut dihujat. Rasulullah dihujat kok. Apalagi seorang adat. Kalau saya lihat kan dari YouTube Abi ini kan ya dari awal sampai sekarang itu paling ngajak anak-anak kecil. Kalau notabene Abi mencakup semua kalangan, harusnya kan tadi kayak anak itu, anak-anak dan sebagainya. Jadi sempat cuma kita belum diupload aja itu di. Bukan. Belum ketemu aja. Kalau anak yang muda hip hop tadi sudah. Kalau yang anak punk tadi saya bingung. Iya itu anak jalanan kita ajak gitu. Iya. Anak ini. Nggak minder nih. Enggak. Jadi akan bisa menyentuh di semua kalangan ya. Insya Allah. Bahkan tentara polisi saya ingin aja. Iya. Di sholawat, kembali ke sholawat. Kita kan ya orang-orang pencinta sholawat ini kan mengenal sholawat itu pasti dari Abi gitu, Hadat Abi gitu kan. Artinya mereka tahu lah gitu kan, siapa sih yang pembawa sholawat pertama dalam aransemen lagu di Indonesia ini, itu Abi Hadat Abi. Nah, mereka ini yang konon katanya menyampaikan bahwa ternyata Abi Hadat Abi ini sesuatu pelopor sholawat pertama di Indonesia dalam lagunya. Abi setuju juga dengan kalimat itu? Pelopor pertama sholawat dalam aransemen lagu di Indonesia. Amin, insya Allah. Setuju nggak? Saya tidak mau bilang setuju atau tidak setuju, ini dikira sombong. Udah saya berdoa mudah-mudahan Allah ridho. Itu biarkan mereka begini, jangan saya. Iya, artinya ya dari sekian banyak kan ada yang istilahnya Pak Abi itu luar biasa begitu. Mereka mendukung habis-habisan, mereka istilahnya dengan cintanya kepada sholawat. Dan Abi ini yang istilahnya jadi panutan utama gitu. Insya Allah. Nah terus kalau pendapat Abi nih terkait masalah tentang tadi dari lagu-lagu Abi sendiri, sholawat Abi yang sudah disampaikan. Nah, Abi ada gak terobosan baru nanti setelah ini misalnya kita menyanyikan lagu di luar sholawat? Maksudnya di luar sholawat? Iya, menyanyikan lagu di luar sholawat. Artinya misalnya musik lain. Walaupun notabene Abi sendiri liriknya lain. Liriknya lain. Bukan musik ya? Iya, liriknya lain. Ya. Jadi gini, lagu positif itu kan tidak harus bersolawat, tapi positif seperti lagu Ibu itu kan bukan solawat, tapi bagus untuk kecintaan kita kepada Ibu. Tapi Abi dikenal dengan lagu solawat loh. Religi ya? Iya. Jadi Indonesia ini Abi bukan dikenal dengan musik religi, bukan solawat, tapi solawat. Jadi gini, Indonesia ini saya ingin sampaikan kurang fair. Saya ulang, kurang fair. Kalau ada grup band yang membawakan lagu-lagu cinta, lantas dia membawakan lagu religi, dia tetap sebagai grup band. Dia disebut bahwa ini lagu-lagu pop.
Tapi kalau Haddad Alwi membawakan lagu bukan religi, tetap genrenya religi. Oh gitu. Itu kurang fair. Oke. Padahal lihat aja lagunya apa, genrenya lagu pop. Nggak bisa, tetap religi. Lagu ibunya ada, tapi nggak ada hubungannya sama religi. Nggak ada bahasa Arabnya, nggak ada doanya, nggak ada apa-apanya tentang ibu. Sama lagu-lagunya Iwan Fals, Melly Guslo, tentang ibu. Tapi tetap dimasukinnya genrenya religi. Nah, pertanyaan dari saya akan jawab. Lagu cinta pun, kalau cintanya itu sehat, mau saya bawakan. Mau. Oke. Tentang kehidupan, lagunya Gesang misalnya. Kroto-kroto kan tentang alam gitu. Mau saya bawakan. Tidak harus. Tapi basicnya di religi. Itu terserah mereka menilai. Tapi Haddad Alwi mau membawakan lagu itu, yang penting positif. Orang mendengarkan itu mendapatkan sesuatu hal yang positif. Ya berarti dalam setiap lagu yang disampaikan Abi ini kan berarti mengandung unsur dakwah. Sebetulnya mau bilang dakwah apa, tapi kebaikan. Saya harapkan begitu. Oke. Nah, jangan bawa lagu cinta yang terus jadi putus asa. Lagu cinta tapi membangun, itu hebat. Oh iya. Kan gitu. Berarti bukan lagu cinta misalnya yang menyek-menyek kalau anak-anak sekarang bilang gitu. Karena tidak ada manfaatnya Jangan. cuma karena pengen dengar musik. Jangan. Oke, luar biasa. Oke, Bi. Satu lagi nih, mungkin pertanyaan terakhir ya. Iya. Pertanyaan terakhir. Motivasi apa buat Abi terkait masalah tentang sholawat ini kepada Gen Z misalnya seperti itu? Iya. Kita kan perlu dibangun nih, anak-anak muda sekarang kan sudah kena musik-musik jazz atau band dan sebagainya begitu. Mereka yang sebagian kecil nggak mau gitu dengan musik-musik Abi sendiri gitu yang sholawat begitu. Iya. Terus bagus. Iya. Buat anak-anak muda Indonesia yang Abi banggakan, sholawat jangan dibatasi pop musik. Mau dibawakan dengan rock, mau dibawakan dengan jazz, asal itu indah, bawakan. Jadi anak-anak muda, Anda punya hak yang sama untuk mengekspresikan sholawat dengan musik yang Anda, dengan genre manapun yang Anda inginkan. Itu maksud saya. Alhamdulillah. Oke, Abi, terima kasih nih sudah di podcast Ruang Tamu ini. Abi, boleh nggak bawakan lagu buat penonton nih di podcast Ruang Tamu nih? Boleh nggak, Bi? Boleh. Oke, boleh. Ya. Yang Abi senangin aja. Yang sekarang lagi digandrungi. Oke, boleh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Alhamdulillah. Ini kalau nyetel boleh? Boleh. Tapi di bawah ya saya ya. Oh iya. Boleh, saya ikut. Iya, langsung saya ini ya. Iya. Sayyidi ya Sayyidi
para penonton, terima kasih. Pada siang ini kita juga sudah menyampaikan tadi beberapa hal terkait tentang Abi dan Abi. Mudah-mudahan di tamu selanjutnya kita akan hadirkan di podcast-podcast untuk minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.